Kenalin, aku Ami Fitrianingsi, mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling yang lagi belajar kesehatan mental. Teman-teman, sekarang ini kita lagi hidup di zaman dimana satu like bisa bikin kita seneng banget dan satu komentar bisa bikin kita murung seharian. Kita tidak pernah bisa luput dari menggunakan media sosial. Media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter merupakan konsumsi kita sehari-hari. Akan tetapi, penggunaan media sosial ini memiliki dampak negatif dan positif bagi kita. Khususnya kali ini aku bakal bahas bagaimana pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Yang pastinya bakalan seru banget nih. Jadi, yuk belajar! Menurut penelitian American Psychological Association pada tahun 2022 menyebutkan bahwa remaja yang bermain media sosial lebih dari 3 jam sehari dapat menyebabkan mereka lebih mudah terkena depresi dan gangguan kesehatan mental. Nah, kenapa sih remaja? Remaja adalah kelompok usia yang sedang mengalami masa transisi dan pencarian jati diri. Emosi belum stabil, identitas belum matang, dan pengaruh dari eksternal seperti media sosial yang menjadi konsumsi mereka sehari-hari dapat berdampak langsung bagi kesehatan mental remaja. Mereka bukan hanya menjadi penonton, akan tetapi mereka berperan sebagai pelaku aktif dalam bermedia sosial. Oleh karena itu, dampaknya terasa langsung oleh remaja. Nah, sekarang kita bahas apa aja sih konsep-konsep penting yang harus kita pahami tentang pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Yang pertama ada persepsi diri, yaitu bagaimana remaja menilai dan melihat diri mereka sendiri. Media sosial yang seringkali memperlihatkan standar kecantikan dan gaya hidup yang sempurna, padahal itu belum tentu nyata. Ini bisa membuat remaja menjadi merasa tidak cukup, minder, bahkan gagal, hanya karena membandingkan diri mereka dengan orang lain yang hanya mereka lihat dari sosial media. Lalu yang kedua, ada kesehatan mental. Kesehatan mental remaja mencakup emosi, sosial, dan psikologis remaja. Tekanan dari media sosial seperti cyberbullying, keinginan untuk tampil sempurna, membuat remaja merasa tertekan, sehingga dapat menyebabkan depresi, kecemasan, dan gangguan kesehatan mental lainnya. Lalu yang ketiga adalah interaksi sosial. Media sosial membuat kita menjadi mudah dalam berinteraksi, baik itu berinteraksi dengan teman, keluarga, atau bahkan influencer. Akan tetapi, interaksi sosial yang berlebihan akan membuat remaja terlalu bergantung pada pengakuan orang lain, sehingga dapat mengganggu rasa kepercayaan diri mereka. Lalu, konsep yang terakhir adalah norma sosial. Norma sosial di media sosial yang menunjukkan harus viral, harus sempurna, harus glowing, membuat remaja merasa tertekan jika mereka tidak mengikuti norma tersebut. Saya memiliki seorang teman, yaitu seorang influencer. Dia mendapat tekanan dari barang-barang yang mengendorse dia. Konten yang dibuatnya itu harus viral dan harus menarik, sehingga ketika saat itu dia membuat konten dan kontennya ini tidak mencapai target, dia merasa tertekan dan depresi, bahkan stres, sehingga dia memutuskan untuk tidak bekerja sama dan menerima endorse dari siapapun lagi. Itu merupakan salah satu contoh nyata dari pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental seseorang. Hal ini tidak menutup kemungkinan kepada remaja, yaitu sebagai pelaku aktif dalam bermedia sosial yang dapat menyebabkan mereka menjadi stres dan mendapatkan tekanan melalui berbagai efek negatif dari media sosial. Akan tetapi, media sosial tidak hanya memiliki pengaruh negatif bagi kesehatan mental kita. Jika kita menggunakannya secara bijak, ia juga bisa menjadi tempat kita mengekspresikan diri, belajar, dan mendapatkan informasi dengan lebih mudah.
Sekarang saya memiliki beberapa tips-tips supaya kita dapat bijak dalam menggunakan media sosial. Tips yang pertama, buat batasan waktu. Misalnya, saya bermain media sosial hari ini hanya maksimal 1-2 jam sehari. Lebihnya bisa saya manfaatkan untuk mengembangkan diri dan berkegiatan lain di dunia nyata. Kedua, ingat, apa yang kita lihat di media sosial sama dengan highlight. Tidak seutuhnya sama seperti yang ada dalam kehidupan nyata. Ketiga, unfollow akun yang bikin kamu overthinking. Keempat, isi timeline dengan hal-hal positif seperti konten edukasi, inspirasi. Contohnya, kalian bisa nih follow akun Prodi BKMU buat konten-konten edukatif mengenai kesehatan mental lainnya. Jika kamu sudah mulai merasa terganggu dengan media sosial, maka bicarakanlah kepada orang yang kamu percaya atau profesional supaya bisa membantu kamu dalam menggunakan media sosial dengan lebih baik. Teman-teman, kesehatan mental kita jauh lebih penting daripada jumlah likes dan komen yang kita dapatkan di media sosial. Oleh karena itu, mari menjadi pengguna media sosial yang bijak, bukan menjadi korban dari tekanan digital. Sebagai mahasiswa bimbingan dan konseling, saya rasa konten edukasi seperti ini merupakan bagian dari kontribusi kami terhadap pelayanan kepada masyarakat. Dan jika kamu tertarik untuk mempelajari mengenai kesehatan mental lebih lanjut, kamu bisa bergabung bersama kami di Prodi BKMU Universitas Masung. Terima kasih sudah menonton. Saya Ami Fitrianingsih, pamit undur diri. Yuk kita jaga kesehatan mental kita dari dalam hati, bukan dari layar. Salam kesehatan mental.